Pandangan atau cara pikir kita terhadap waktu akan menentukan bagaimana kita mengisi, menjalankan, dan menggunakan waktu yang ada. Bila waktu dipandang sebagai sebuah urutan kronologis, berarti seperti Senin, Selasa, Rabu, pagi, siang, malam, dan bulan-bulan yang berjalan hanya sebagai urutan semata, maka biasanya kita akan bersikap untuk mengalir saja, toh nanti akan berganti dengan sendirinya. Ini sikap yang pertama, melihat, memandang waktu sebagai kronologi, atau dalam bahasa Yunaninya kronos, artinya urutan waktu. Namun bila waktu dipandang bukan sebagai sebuah kronos atau urutan waktu, tapi sebagai sebuah kairos, atau dalam bahasa Yunani diterjemahkan artinya kesempatan, satu momen singkat yang tidak bisa terulang lagi, dan sesuatu yang secara kualitas mempunyai nilai tertentu saat kita menjalaninya. Maka sikap yang kedua ini akan membuat seseorang menjalankan dan mengisi waktunya dengan lebih serius lagi, dengan menganggap bahwa setiap momen itu harus dihargai dan dijalankan dengan kesungguhan, dengan sebuah intensitas yang baik, dengan sebuah nilai yang diterapkan bahwa itu sesuatu kesempatan yang mungkin kita tidak dapat kembali lagi. Kedua pandangan atau sikap tentang waktu ini adalah saling melengkapi sesungguhnya. Namun yang lebih penting dari kronos adalah kairos, bahwa waktu tidak dipandang sebagai urutan yang berlalu begitu saja, tetapi setiap waktu, saat-saat yang sedang berlangsung itu kita hargai bahwa masing-masing punya maknanya. Saat kita berduka cita punya makna, saat kita bersuka cita juga punya makna. Bukankah itu yang pengkhotbah dalam kitab suci katakan, ada waktu untuk bergembira, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk berkabung, ada waktu untuk bergembira, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, dan semua waktu-waktu itu dipandang sebagai sesuatu momen yang singkat, tak mungkin terulang lagi, tapi masing-masing mempunyai nilai yang baik. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu ayat yang sudah sering kita dengarkan, Mazmur 90 ayat 12, yang biasa didengungkan dengan ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh bijaksana. Maka kali ini saya bacakan dari versi bahasa Indonesia masa kini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Mazmur 90 ayat 12 merupakan satu penggal doa Musa yang memandang bahwa kehidupan ini ada di dalam naungan Allah yang kekal. Dia tempat perteduhan turun-temurun, dari kekal sampai kekal, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dialah yang menjadi rumah hati kita. Dialah sebenarnya hidup kita, dan dialah sebenarnya pengendali waktu hidup kita. Dan karena itu ditutup dengan sebuah doa ayat 12 dalam bagian itu. Ajarlah kami hitung hari-hari ini. Menghitung hari di situ bukan sekedar Senin, Selasa, Rabu secara kronologis, tetapi menghitung hari itu justru menghargai dan memandang hari-hari yang berlalu itu sebagai sebuah momen yang berharga. Menyadari bukan sekedar menghitung-hitung, menyadari betapa singkatnya hidup ini. Dan inilah yang namanya menghitung hari. Kadang-kala orang di dalam kebosanan, bukankah dia menghitung hari kapan berlalunya, kapan masalah ini selesai, kapan sakit saya sembuh, kapan kesusahan ini berlalu. Itu cara pandang atau cara hitung kronologis.
kita selalu ingin setelah ini lalu itu. Tetapi yang namanya kairos atau waktu sebagai sebuah momen, kesempatan yang singkat dan tak terulang lagi. Kita melihat setiap kejadian, peristiwa, dan waktu yang ada di depan kita itu sebagai sesuatu yang kita hargai. Karena masing-masing punya maknanya. Saat kita berduka ada maknanya, saat kita bersuka ada maknanya, saat kita sehat ada maknanya, saat kita sakit ada maknanya. Saat kita berkelimpahan ada maknanya, saat kita berkekurangan pun ada maknanya. Inilah yang membuat kita bisa menjalani hari-hari ini tanpa bersungut. Menjalani waktu yang ada itu tanpa marah-marah atau mengeluh. Tetapi melihat bahwa bila Tuhan hantarkan kita, bila Tuhan izinkan kita kepada satu peristiwa, kepada satu waktu yang mungkin kita merasa itu waktu yang tidak bersahabat, itu waktu yang berat, itu waktu yang tidak mungkin kita bisa lalui dengan kekuatan kita sendiri. Pada saat itulah, mari kita lihat itu sebagai sebuah momen yang Tuhan izinkan terjadi agar kita temukan makna di dalamnya. Dan momen singkat itu, selain tidak terulang kembali, dia juga tidak tergantikan. Berbeda dengan kronologi. Sesuatu yang ketika sudah berlalu, ya sudah selesai. Begitu saja. Karena itu marilah kita punya cara pandang ini juga di dalam melihat pergumulan-pergumulan yang terjadi di dalam hari-hari yang kita lalui. Bila dalam perjanjian baru juga dikatakan untuk supaya kita menggunakan waktu ini dengan baik karena hari-hari ini adalah jahat, ingin ingatkan kita bahwa sesungguhnya waktu yang ada di sekitar kita itu memang bisa mengancam dan membuat kita jatuh. Tapi kalau kita melihat setiap kejatuhan yang kita alami, justru di situ Tuhan sedang berkarya lebih lagi. Itu menjadi momen berharga untuk kita belajar sesuatu. Mari kita miliki cara pandang ini. Mindset kairos melampaui mindset kronos. Sikap bahwa waktu itu momen singkat yang tak terulang lagi. Jam kehidupan hanya diputar sekali. Kita tidak akan dapat kembali lagi. Tetapi kita bisa membuat itu menjadi bermakna bila kita temukan ada Tuhan di sana bersama saya. Ada pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya melalui waktu itu. Ada harga yang begitu tak ternilai yang Tuhan sedang berikan untuk supaya kita bisa menyadari betapa Tuhan mengasihi kita. Mari momen demi momen yang berlalu kita syukuri. Segala hal baik ataupun buruk, mari berjalan bersama dengan Tuhan yang kasihnya tak tergantikan, yang anugerahnya ajaib dan dahsyat. Berjalan bersamanya melalui hari ini, bersama dengan Dia Sang Penguasa Waktu, dan bersama dengan Dia yang menemani kita menjalani waktu-waktu hidup kita. Seize the moment. Gunakan setiap kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan dan hidup dekat dengan Tuhan. Amin.